Manchester City tanpa Erling Haaland ibarat macan yang kehilangan taringnya. The Citizens yang dikenal sebagai tim dominan di Inggris kini justru melempem tanpa sang bomber andalan. Kekalahan beruntun dari Real Madrid dan Liverpool bukan hanya mengancam peluang juara mereka, tetapi juga menggoyahkan posisi Pep Guardiola sebagai juru taktik. Apakah ini petanda akhir dari era kejayaan Manchester City? Simak ulasan selengkapnya hanya di Cerita Bola. Pertandingan akbar antara Manchester City dan Liverpool di Etihad Stadium pada Minggu 23 Februari 2025 menjadi salah satu duel yang paling dinantikan di Liga Inggris. Dua tim raksasa ini sama-sama berambisi meraih 3 poin demi menjaga asa dalam perburuan gelar. Namun, tanpa kehadiran Erling Haaland, Manchester City tak lagi terlihat segarang biasanya. Manchester City telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mendatangkan beberapa pemain baru seperti Omar Marmoush dan Abdul Qadir Kusanov guna bisa memperkuat skuad mereka. Sayangnya, belanja besar itu belum mampu mengubah hasil di lapangan. Dalam pertandingan melawan Liverpool, City harus puas dengan kekalahan yang membuat mereka semakin tertinggal dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Bermain di kandang sendiri, Manchester City menerapkan formasi 4-1-4-1 dengan Phil Foden, Kevin De Bruyne dan Omar Marmoush sebagai trio di lini depan. Sementara itu, Liverpool yang sedang berada dalam jalur juara turun dengan formasi 4-2-2-2 dengan Mohamed Salah dan Luis Diaz sebagai ujung tombak. City langsung menggebrak sejak menit awal. Pada menit ke-6, Phil Foden melepaskan tembakan jarak jauh yang mengarah ke tengah gawang Liverpool. Namun, tembakannya masih bisa diamankan oleh kiper Alisson Becker. Sementara City terus menekan, justru Liverpool yang berhasil mencetak gol lebih dulu. Pada menit ke-15, umpan ciamik dari Dominic Szoboszlai disambut oleh Mohamed Salah yang langsung melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dibendung oleh Ederson. Liverpool unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Manchester City meningkatkan intensitas serangan mereka. Omar Marmoush mencoba peruntungan lewat sepakan dari luar kotak penalti. Sayang, usahanya masih bisa diredam oleh Alisson. Tak hanya itu, tendangan bebas Phil Foden juga gagal menjebol gawang Liverpool. Pendukung Manchester City sempat bersorak-sorai di menit ke-30 ketika Marmoush sukses menggetarkan jala Liverpool. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama setelah wasit menganulir gol tersebut akibat offside. Alih-alih menyamakan kedudukan, Manchester City justru kembali kebobolan. Dominic Szoboszlai mencetak gol pada menit ke-38 setelah memanfaatkan celah di pertahanan Manchester City. Skor 2-0 pun bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, City mencoba bangkit dengan melakukan beberapa perubahan taktik. Namun, Liverpool tetap bermain dengan solid. Pada menit ke-59, Curtis Jones sukses menaklukkan Ederson dan mencetak gol ketiga bagi Liverpool. Sayang, setelah ditinjau oleh VAR, gol tersebut dianulir karena offside. Luis Diaz hampir menambah keunggulan Liverpool lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Akan tetapi, Ederson masih mampu melakukan penyelamatan gemilang. Manchester City membalas lewat Jeremy Doku yang melepaskan tendangan voli keras. Namun lagi-lagi Alisson menjadi tembok kokoh yang sulit untuk ditembus. Hingga menit-menit akhir pertandingan, Liverpool tetap tampil disiplin. Szoboszlai mendapatkan peluang emas di menit ke-85, tetapi tembakannya masih bisa diblok oleh Ederson. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan 2-0 untuk kemenangan Liverpool. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Manchester City. Sebelumnya, mereka juga takluk 3-1 dari Real Madrid di Liga Champions yang membuat City tersingkir dari kompetisi elit Eropa. Kini di Liga Inggris, Manchester City semakin jauh dari perburuan gelar. Dengan hanya 44 poin dari 27 pertandingan, City tertinggal 20 poin dari Liverpool yang berada di puncak klasemen dengan 64 poin. Absennya Erling Haaland menjadi salah satu penyebab utama performa buruk Manchester City. Striker asal Norwegia itu mengalami cedera lutut saat melawan Newcastle dan harus absen dalam 2 pertandingan terakhir. Tanpa Haaland di lini depan, Manchester City kehilangan ketajaman. Omar Marmoush yang diharapkan bisa menggantikan peran Haaland belum mampu tampil maksimal. Selain kehilangan Haaland, City juga mengalami krisis di lini belakang. Ruben Dias hanya duduk di bangku cadangan, sementara John Stones dan Manuel Akanji harus menepi selama 2 bulan ke depan akibat cedera. Guardiola akhirnya terpaksa menurunkan duet Abdul Qadir Kusanov dan Nathan Ake di jantung pertahanan. Sementara itu, kemenangan ini menjadi catatan spesial bagi Mohamed Salah.
Golnya ke gawang Manchester City membuatnya mencetak 241 gol bagi Liverpool, menyamai rekor legenda klub Gordon Hudson. Tambahan 3 poin juga membuat Liverpool semakin kokoh di puncak klasemen dan memperbesar peluang mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Dengan tersingkirnya Manchester City dari Liga Champions dan Piala Liga Inggris, hanya Piala FA yang tersisa sebagai harapan terakhir mereka musim ini. Di Liga Inggris, peluang mereka mempertahankan gelar semakin menipis dengan selisih 20 poin dari Liverpool. Pep Guardiola pun mulai mendapatkan tekanan besar. Semenjak menangani Manchester City pada tahun 2016 lalu, ini adalah kali pertama mereka kalah dari Liverpool di Etihad Stadium dalam ajang Premier League. Situasi semakin sulit bagi Guardiola, terutama dengan meningkatnya spekulasi bahwa ia akan menangani klub lain. Namun, keputusan untuk memecat Guardiola tidak bisa diambil secara gegabah. Manajemen Manchester City harus berpikir jernih agar tidak mengulang kesalahan seperti yang dilakukan Manchester United dengan Ruben Amorim. Selain itu, opsi pelatih pengganti juga terbatas. Zinedine Zidane, salah satu nama yang sering dikaitkan, dikabarkan hanya tertarik melatih Real Madrid atau timnas Prancis. Akankah Pep Guardiola bisa menyelamatkan musim Manchester City atau ini menjadi akhir dari era kejayaan mereka? Kita tunggu saja kelanjutan dramanya. Kekalahan beruntun dan peluang gelar yang semakin menipis tak hanya berdampak pada posisi Guardiola, tetapi juga masa depan para pemain bintang Manchester City. Beberapa pemain kunci seperti Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi hengkang jika Manchester City gagal meraih trofi di musim ini. Kevin De Bruyne yang sudah menjadi pilar utama City selama bertahun-tahun kini mulai diincar oleh klub-klub top Eropa, termasuk Real Madrid dan klub Arab Saudi yang siap menawarkan gaji fantastis. Sementara itu, Bernardo Silva yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Barcelona juga bisa tergoda untuk mencari tantangan baru. Jika City gagal menutup musim dengan hasil memuaskan, bukan tidak mungkin beberapa pemain inti mereka akan memilih untuk pergi di bursa transfer mendatang. Selain itu, kegagalan City di Liga Champions dan Liga Inggris bisa berdampak pada daya tarik klub dalam mendatangkan pemain top di musim panas nanti. Jika mereka kehilangan status pemain tim yang mendominasi kompetisi, maka target pemain elit seperti Jamal Musiala mungkin akan lebih memilih klub lain yang lebih stabil. Dengan ancaman kehilangan pemain kunci dan sulitnya mendatangkan bintang baru, Manchester City harus segera menemukan solusi agar tetap kompetitif di musim-musim mendatang. Akankah mereka bisa bangkit atau justru memasuki periode sulit seperti yang dialami rival sekota mereka Manchester United setelah ditinggal oleh Sir Alex Ferguson? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.